Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini. Pada video kali ini kita akan mereview sebuah buku atau bisa dibilang rekomendasi sebuah buku kepada teman-teman untuk bisa meningkatkan bisnisnya masing-masing. Nah, buku ini akan membantu teman-teman dalam membangun sebuah inovasi yang baru pada bisnisnya teman-teman. Nah, kalau kita ngomong soal inovasi, inovasi bukan hanya ada pada bagaimana teman-teman membuat suatu produk gitu ya, membuat suatu layanan baru, tapi inovasi sendiri bisa juga dari bagaimana teman-teman menjalankan bisnisnya. Bukan melulu mengenai sebuah teknologi baru, tapi mungkin bisa berhubungan dengan bagaimana jalannya bisnis teman-teman. Nah, gak usah berlama-lama, sini sudah ada buku, kalau teman-teman lihat dari samping ya, kelihatan ya. Ini ada buku bisnis model navigator. Nah, apa itu bisnis model? Bisnis model adalah model dasar bagaimana bisnisnya teman-teman berjalan untuk bisa mendapatkan keuntungan. Di sini dalam buku ini ada sekitar 55 model bisnis yang diberikan contohnya, lengkap dengan siapa inovatornya, diterapkan di perusahaan mana, lalu bagaimana mereka mendatangkan keuntungan besar bagi perusahaan mereka. Nah, dalam bisnis model ini sebenarnya ada banyak hal ya, tapi kita coba akan mengulas 3 bisnis model yang mungkin jarang kita tahu, tapi sebenarnya sudah kita rasakan. Apa sih bisnis modelnya gitu ya. Kalau teman-teman menjalankan bisnis pasti gitu ya. Pertama adalah menjual sebuah produk atau menjual sebuah layanan. Nah, tapi bagaimana proses penjualannya itu dikemas atau bagaimana dalam proses membuat sebuah produknya itu bisa lebih mengefisiensikan pengeluaran atau bahkan tanpa membuat pengeluaran sepeser pun. Nah, kita mungkin berangkat ke contoh model bisnis yang pertama. Model bisnis pertama yang akan kita bahas adalah kepemilikan bersama. Nah, model bisnis seperti apa sih ini? Dasar bagaimana bisa mendatangkan keuntungan dengan kepemilikan bersama. Nah, ini dilakukan oleh NetJets. Kalau teman-teman tahu NetJets, jadi NetJets ini dia menggunakan model bisnis kepemilikan bersama untuk pesawat jet yang dimilikinya. Jadi perusahaan ini tidak perlu lagi untuk membeli jet sebanyak-banyaknya karena teman-teman mungkin tahu sendiri ketika membeli pesawat jet itu pasti harganya mahal gitu ya. Nah, untuk bisa meningkatkan armada pesawatnya maka butuh modal besar dari perusahaan. Nah, pinternya dari model bisnis yang dilakukan oleh NetJets ini untuk mengakali bagaimana perusahaan tidak mengeluarkan biaya yang jauh lebih besar, dia mengeluarkan kepemilikan bersama kepada masyarakat, menawarkan kepada orang-orang siapa yang ingin memiliki pesawat jet pribadi, tapi bukan berarti maksudnya satu orang satu ya, tapi satu pesawat jet mungkin bisa dimiliki oleh beberapa orang, gitu ya, bisa jadi berapapun. Ditampung uangnya untuk membeli pesawat jet dengan layanan yang diberikan oleh NetJets ini adalah waktu terbang yang dijamin atau 24 jam kali 7 ya, 1 minggu. Itu pesawat selalu ready dimanapun Anda ingin terbang karena dia menyebar pesawatnya ada 800 jet waktu itu dia ingin operasikan. Sehingga teman-teman seakan-akan punya pesawat jet pribadi dan tentunya tanpa harus membeli seutuhnya biaya pesawat jet karena kepemilikan bersama. Jadi mungkin saya dengan teman saya mungkin ada 100 orang misalkan gitu ya, atau mungkin bukan teman saya, bahkan saya tidak kenal, karena NetJets inilah yang akan mengakomodir ya, menampung siapa saja yang ingin memiliki, seakan-akan memiliki pesawat jet pribadi. Ini ide bisnis yang pintar karena toh juga teman-teman ketika beli pesawat jet, amin gitu ya, itu tidak setiap hari ada dalam pesawat jet gitu ya. Paling menggunakannya 1 hari dalam 1 minggu atau paling rame lah 1 kali dalam setiap harinya gitu ya, 1 hari 1 kali gitu ya. Mungkin dalam 24 jam ada dipakai oleh orang lain akan jauh lebih enak daripada teman-teman yang menggunakan sendiri. Nah, dengan sharing tadi gitu ya. Oke, lalu contoh perusahaan kedua adalah Happy Mac. Happy Mac ini di tahun 1963 dia mengajak masyarakat untuk ikut memiliki resort bersama. Ya, Happy Mac adalah perusahaan pengelola resort yang bahkan dia ingin melebarkan resort atau memperluas jaringan resortnya tanpa harus mengeluarkan uangnya sendiri untuk membeli resort.
Akhirnya dia mengajak kepada para masyarakat atau orang-orang untuk ikut urunan membeli resort. Nantinya resortnya akan dia kelola dan Happy Mac akan mendapatkan bagi hasil karena dia telah mengelola resortnya. Tentunya bagi para pembeli resort yang urun dana tadi, kepemilikan bersama, dia bisa menggunakan resort tersebut kapanpun yang dia inginkan. Model bisnis ini yang sudah digunakan juga oleh salah satu developer yang ada di Bali kalau nggak salah. Mungkin ada tempat lain juga, tanpa mengeluarkan biaya yang terlalu banyak dari perusahaannya sendiri, dia mengajak masyarakat untuk ikut membeli bersama. Oke, kita lanjut ke model bisnis yang kedua, yaitu adalah pemanfaatan data pelanggan. Nah, apa ini model bisnis seperti ini? Mungkin teman-teman sudah pasti merasakan ketika menggunakan Facebook, ketika menggunakan mungkin sosial media yang lain. Di situ ada opsi-opsi untuk teman-teman memberikan data atau memasukkan data, misalkan apakah umurnya teman-teman, jenis kelaminnya, sudah menikah ataukah belum, hobinya teman-teman, dan ketertarikan konten-kontennya teman-teman apa saja, tentu teman-teman masukkan. Kepentingan teman-teman pasti adalah, saya ingin konten yang saya lihat, ini kasusnya mungkin seperti Facebook atau Instagram ya, konten-konten yang berhubungan dengan minat saya. Misalkan, saya tidak terlalu suka dengan yang komedi, saya lebih suka yang horor, maka saya memasukkan data kesukaan saya adalah horor. Nah, Facebook menangkap data itu. Lalu bagaimana mereka mendapatkan keuangannya? Mereka berinvestasi untuk mendapatkan data teman-teman. Dengan data para pelanggannya, si Facebook dapat menjual. Bagaimana? Tentunya dia bukan menjual sesuatu yang kepada pihak-pihak yang ingin membuat negatif ya. Tapi pihak Facebook menjual kepada pihak pengiklan, di mana iklan yang ditujukan nantinya akan jauh lebih tepat sasaran. Misalkan seperti kasus saya tadi, saya memilih saya tidak suka komedi di akun Instagram saya, misalkan saya tidak suka komedi, saya sukanya horor. Nah, maka ketika ada customernya mereka atau pelanggannya mereka yang ingin mengiklankan film horor, maka akan keluar pada reel saya atau pada story saya ataupun apapun itu yang ketika saya melihat Instagram ataupun Facebook, saya melihat iklan film horor. Dan kalau ada orang yang mengiklankan film komedi, mungkin dia tidak akan tampil di layar beranda dari Facebook atau Instagram saya, karena saya tidak berminat pada film komedi, maka tepat sasaran. Itulah yang dia jual berupa data pelanggan. Nah, bagaimana dengan perusahaan yang ada di Indonesia? Karena tadi Facebook adalah perusahaan yang tentunya luar negeri gitu ya. Mungkin di Indonesia juga ada sosial media, tapi saya kurang tahu. Kita ambil contoh kasus mungkin yang agak ekstrim, yang mungkin teman-teman juga tahu. Adalah kartu perdana, atau kalau kita bilang penyedia jaringan, seperti Telkomsel, M3, dan sebagainya gitu ya. Yang saya tahu, Telkomsel telah merilis Telkomsel Edge-nya atau apa itu, saya agak lupa ya namanya. Tapi dengan layanannya dia menawarkan kepada pemilik bisnis bahwa dia memiliki database nomor berapa banyak orang gitu ya. Dengan daerah cakupan Surabaya, macam-macam itu ada segini gitu ya. Nah, data itulah yang akan dia bawa kepada perusahaan yang ingin menggunakan data pelanggannya mereka, misalkan untuk menyebarkan informasi, oh ada promo, ada special offers nih untuk para pelanggan Telkomsel dan sebagainya. Dan tentunya mereka akan men-charge biaya. Jadi model bisnisnya dari jaringan bukan hanya menjual penggunaan jaringannya sendiri, tapi juga menjual data bagi perusahaan-perusahaan lain, yaitu data pengguna jaringannya mereka. Oke, kita lanjut ke model bisnis yang ketiga. Di model bisnis yang ketiga ini adalah model bisnis berbagi pendapatan. Nah, salah satu contohnya di sini adalah Apple melalui layanan iTunes mereka. Tanpa mereka harus memproduksi lagu sendiri dan juga tanpa mereka harus menjadi recording ya, studio recording sendiri dan sebagainya, studio production dan lain-lainnya. Mereka bisa mendapatkan keuntungan dari lagu-lagu yang artis-artis titipkan melalui channel iTunes mereka atau melalui aplikasi iTunes mereka. Inilah salah satu inovasi yang keren yang ada di Apple melalui iTunes mereka. Nah, bagaimana dengan contoh di Indonesia? Tentu teman-teman sudah sering menemukan itu, yaitu layanan pada Gojek, di mana mereka mendapatkan pemasukan, atau si Gojek ini mendapatkan pemasukan dari berbagi pendapatan. Ketika para driver mendapatkan pelanggan dari
aplikasi Gojek, tentu mereka akan mendapatkan sekian persen karena mereka memberikan layanan mempertemukan antara pengemudi ojek atau driver ojek dengan yang mencari ojek gitu ya, berbagi pendapatan. Oke, itu adalah contoh-contoh model bisnis dan masih banyak lagi. Teman-teman bisa baca, ada 55 model bisnis, dan mungkin itu bisa menjadi inovasi untuk bisnisnya teman-teman. Karena inovasi, sekali lagi tadi seperti yang di awal saya sampaikan, inovasi tidak harus melulu melalui pembuatan teknologi baru atau pembuatan layanan baru dan sebagainya, seperti yang dilakukan oleh jet tadi ya, pesawat jet, yang dimana tanpa harus dia membeli banyaknya pesawat jet dengan biaya yang begitu banyaknya, dia mengajak masyarakat untuk urunan untuk bisa menikmati pesawat jetnya mereka sendiri-sendiri, tapi nanti dikelola oleh Airjet. Nah, itu teman-teman bisa lihat di sini model bisnis seperti apa yang bisa teman-teman terapkan pada bisnis teman-teman. Silakan baca sendiri, ada 55 model bisnis. Dan menurut saya teman-teman, dengan adanya kemajuan teknologi, penting juga teman-teman untuk meningkatkan model bisnisnya teman-teman. Jangan sampai tertinggal, karena tentu pesaingnya teman-teman juga kalau itu sudah mainstream akan banyak pesaingnya teman-teman. Tapi kalau teman-teman model bisnisnya bisa di upgrade, mungkin persaingan semakin sedikit gitu ya. Oke, buku ini kalau teman-teman mau beli ada di link, saya sudah lampirkan rekomendasinya, ada di deskripsi, silahkan diklik aja. Dan mungkin ada pertanyaan, apakah model bisnis itu satu perusahaan hanya satu aja? Nah, mungkin kita ambil contoh saja seperti Gojek. Gojek bisa jadi dia memiliki model bisnis yang jauh lebih banyak, mungkin lebih dari 5 kali ya. Salah satunya tadi adalah berbagi pendapatan melalui driver mereka, lalu juga ada mempertemukan antara penjual makanan dengan pembeli makanan gitu ya. Bukan berbagi pendapatan, tapi mereka mendapatkan dari dua arah. Itu juga ada di sini, model bisnis pendapatan dua arah. Jadi dari customernya, dia menghubungkan kepada customer, juga memberikan biaya admin. Terus kalau ke para pemilik restoran gitu ya, untuk layanan GoFood-nya juga mendapatkan ada biayanya juga, biaya admin juga. Nah, si Gojek mendapatkan pendapatan dari sisi pelanggan atau dari sisi customer gitu ya, dan juga mendapatkan pendapatan dari sisi restorannya. Nah, tidak melulu satu perusahaan hanya satu model bisnis, tapi tergantung bagaimana rantai bisnisnya dan berkaitan juga dengan produknya teman-teman. Bisa jadi ada beberapa model bisnis di dalamnya. Bisa ada affiliate marketingnya juga gitu ya. Kalau kita bilang Gojek sekarang ada Goto ya, di mana mereka ada model bisnisnya, ada e-commerce-nya juga. Mereka dalam e-commerce-nya sini juga ada namanya sistem model bisnis affiliate marketingnya juga dan sebagainya. Nah, lebih jelasnya teman-teman silakan lihat di buku ini, baca-baca. Dan kalau teman-teman ada yang ingin didiskusikan, silakan komentar saja di komentar gitu ya, karena nanti mungkin akan kita berdiskusi dengan penonton-penonton yang lainnya mengenai model bisnis. Nah, akan lebih bagus untuk sharing-sharing. Dan di bawah ini ada link untuk teman-teman bisa bergabung ke dalam grup yang isinya adalah para pengusaha, di mana teman-teman bisa di situ saling berjejaring dan juga sharing-sharing di dalamnya. Oke. Terima kasih, sampai jumpa di video yang lain.